Kembali lagi di Ketok Palu, program hukum untuk milenial seperti saya yang awam sekali soal hukum. Tadi saya udah banyak sekali dapat ilmu lah ya. Nih kalau kuliah udah hampir 3 SKS barengan Bang Hamdan nih. Soal hukum pidana, denda. Apalagi tadi belakangan ngomongin soal orang-orang yang gimana sih kalau mereka akhirnya memutuskan untuk menolak vaksin. Bisa dihukum guys, ada undang-undangnya. Nah, kalau tadi udah dari sisi hukum, sekarang dari sisi kesehatannya bersama saya sudah ada seorang dokter nih, ada Pak Ari Fahril Syam ya. Halo Pak Dokter Ari. Halo dok. Ya, halo. Sehat ya dok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah. Dokter udah divaksin belum dok? Kan tenaga kesehatan lagi mulai kloter pertama divaksin-vaksin nih dok. Ya, saya termasuk rombongan yang belum dapat nih, insya Allah yang kedua kali. Oke, siap. Sejauh ini jalannya vaksin di Indonesia gimana dari sisi kedokteran nih Pak Ari? Ya, jadi terus terang saja, ini kan memang sesuatu yang baru ya, jadi sehingga memang sesuatu yang baru dalam arti kata vaksinnya baru, kemudian dilakukan dalam waktu yang singkat gitu ya. Nah, terus terang saja memang ada permasalahan registrasi di awal, sehingga tidak semulus yang diharapkan, dan itu pun juga dirasakan oleh Kementerian Kesehatan, kita juga kasih masukan, dan akhirnya memang sistem itu segera diperbaiki sehingga beberapa Pemda ya seperti DKI aja misalnya saya sebutkan, itu DKI melakukan vaksinasi massal ya, artinya pokoknya syaratnya dipermudah, yang penting dia bisa menunjukkan bahwa dia memang tenaga kesehatan, kemudian tentu KTP DKI karena ini berhubungan dengan DKI. Ini kan yang kita baca dari media ataupun dari sosial media dok, soal efek vaksin ini ada yang pegel-pegel, ngilu, ngantuk banget. Sebenarnya itu hal yang wajar nggak sih dok? Atau ada efek lain setelah melewati proses 2 kali vaksin yang udah berjalan dok? Ya, prinsipnya begini, bahwa pertama kan vaksin yang kebetulan kan kita ini Sinovac, itu kan vaksin yang kita bilang sudah memasuki tahap, sudah lewat tahap uji klinik 3 ya, uji klinik tahap 3. Jadi artinya apa? Bahwa dia sudah melalui tahap 1, tahap 2, ya, tahap 3 sendiri tentunya. Nah, di dalam tahap-tahap tersebut tentu yang akan diperhatikan adalah efek samping. Jadi apabila memang ada efek samping yang signifikan misalnya, ya itu tentu tidak akan naik itu sampai ke tahap 3 misalnya, atau tahap 3-nya juga mungkin nggak lolos kalau ditemukan efek samping yang signifikan misalnya, atau alergi yang begitu besar. Secara umum terus terang efek samping itu dalam 1-2 hari biasanya sudah hilang. Oke, saya mau nanya juga ke Pak Dokter, sama abis ini saya mau lanjutannya ke Bang Hamdan nih. Kalau saya udah divaksin nih dok, 2 kali, saya boleh party sama teman-teman saya lepas masker nggak dok? Atau saya berenang-berenang bersama kolega-kolega saya tanpa masker? Kan saya udah 2 kali divaksin dok. Ya, ini yang mesti diketahui oleh masyarakat secara umum, bahwa tujuan daripada vaksinasi ini adalah kita mencapai herd immunity. Jadi ya baru tadi aja kan, kalau secara hitung-hitungan kan kita ini baru punya 3 juta dosis ya kan. Kalau 3 juta dosis kan berarti 1,5 juta orang misalnya. Sedangkan target kan 180 juta. Jadi masih panjang ceritanya tuh untuk mencapai herd immunity. Nah, kita tahu juga bahwa ternyata kan memang ketika orang divaksin itu tidak 100% kebal keberhasilannya. Nah, disitulah tetap ada peluang orang yang sudah divaksin itu masih bisa tertular. Nah, itu tadi yang harus diketahui. Setahun ya, berarti kita masih akan setahun Bang syuting pakai masker Bang. Bang Hamdan ada yang mau ditanya Kak ke Pak Dokter? Ya, saya satu. Dok, saya mau tanya, mungkin nggak sudah ada herd immunity, virusnya masuk, tapi hanya nempel sebentar, keluar lagi. Nah itu dia menjadi media penyambung ke yang lain, mungkin nggak? Atau bisa gitu ya? Ya, jadi kalau yang namanya herd immunity ya Bang Hamdan, jadi kalau kita sudah herd immunity itu, virus itu dengan sendirinya habis jadinya. Karena dia ke sini mentok ada antibodi, ke sini ketemu sini mentok antibodi, sehingga kan akhirnya virus itu kan nggak bisa berkembang. Nah itu tadi tuh, tujuannya kalau udah 70% orang mempunyai kekebalan, kita berharap virus ini habis gitu.
Jadi gitu tujuannya tuh. Jadi tujuannya tuh seperti itu tujuannya. Jadi artinya ketika memang ini tapi begini, kalau seumpamanya virus itu masih ada pada masih ada orang-orang yang memang belum mencapai 70% tersebut, jadi artinya masih bisa nemplok ke orang yang memang belum punya kekebalan. Nah, ini masih bisa dilakukan pada orang yang lain gitu loh. Ya. Jadi kuncinya adalah ya tadi nih, memang kita menunggu sampai jumlah yang tervaksinasi sudah mencapai tadi angka sekitar 180 jutaan, tuh baru kita bilang ini aman nih, relatif aman nih gitu. Walaupun itu juga nanti kita lihat lagi gitu loh. Jadi gitu Bang, dari sisi kedokteran sih sudah menjamin kalau vaksin ini adalah salah satu langkah yang terbaik. Dan menurut Bang Hamdan dari sisi hukum, sanksi berupa pidana ataupun denda sudah cukup juga untuk menjadi punishment untuk orang-orang yang menolak itu Bang? Ya, memang harus ada mekanisme sanksi, karena bagaimanapun juga membangun herd immunity melalui vaksinasi ini harus. Karena tidak ada cara lain untuk menghentikan penyebaran virus ini. Karena adanya di manusia. Karena itu pemberian sanksi pidana untuk itu menjadi penting. Nah ini urusannya daerah atau udah harus pusat yang ambil? Kan masing-masing punya perda nih Bang soal kita PSBB, PPM, PPKM aja udah masing-masing daerah tuh yang mengatur. Ini udah saatnya menurut Bang Hamdan ya, hukuman ini udah saatnya masih dari daerah atau udah harus dari pusat sebenarnya? Bisa dua ya. Kalau daerah sudah punya perda yang memberikan sanksi denda atas pelanggaran itu bisa dengan perda. Tapi kalau daerah juga misalnya belum punya perda, ada sanksinya, bisa dipergunakan sanksi pidana yang dalam undang-undang itu. Karena ada dua. Ada sanksi pidana menurut undang-undang, ada sanksi ganti rugi yang didahulukan adalah sosialisasi dan pemberian pemahaman. Oke, hukum pidana adalah langkah terakhir. Langkah terakhir. Sah ya Bang Hamdan? Boleh diketok dulu palunya? Siap? Ya, sah. Ya. Nah, mantap ya. Pokoknya kita sih berharap mudah-mudahan distribusi vaksin juga bisa segera lebih dipercepat. Ada yang mau disampaikan lagi Bang Hamdan sebelum kita tutup nih acara ketok palu? Ini sekarang suasana kita suasana bencana, suasana darurat, wabah penyakit COVID-19. Tidak saja ini tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia. Pemerintah tidak mungkin bisa berjalan sendiri ya, untuk menyelesaikan masalah wabah ini tanpa keterlibatan masyarakat. Karena itu penting bagi kita seluruh anggota masyarakat untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Oke, jangan lupa ikuti protokol 3M, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Siap, terima kasih Bang Hamdan. Kita ketemu lagi di Ketok Palu berikutnya. Boleh diketok Bang, biar sah kita tutup episode pertama ini. Kita tutup. Ya. Sah, mantap. Dengan begini berakhir juga episode perdana Ketok Palu. Sampai ketemu di episode Ketok Palu berikutnya.